Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, jenazah Pasutri yang terseret arus banjir bandang Sungai Kalipacal, warga Desa Jari, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, ditemukan di Waduk Pacal yang berada di Kecamatan Bubulan. Sehari sebelumnya, pasangan suami istri tersebut terseret banjir saat pulang dari ladang. Pasangan suami istri tersebut bernama Sukarbin dan istrinya Dinik. Tim SAR gabungan pertama kali menemukan jenazah sang istri Dinik di sekitar bibir Waduk Pacal di Kecamatan Bubulan. Selang beberapa jam, jenazah Sukarbin juga ditemukan di Waduk Pacal, tak jauh dari lokasi penemuan istrinya. Kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Gondang untuk divisum. Alhamdulillah, korban yang kedua dapat kita temukan yaitu saudara Sukarbin di lokasi tidak jauh dari lokasi temuan pihak korban pertama. Sehingga pukul 06.30 kami menemukan bersama tim evakuasi dan kita bawa ke Puskesmas untuk visum eterpertum. Selanjutnya kami serahkan jenazah atau korban ke ahli waris. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kepada warga masyarakat sekitar apabila di ladang sudah cuaca mendung karena cuaca saat ini sudah ekstrim, agar segera kembali ke rumah. Sehari sebelumnya, Sukarbin dan Dinik hilang terseret banjir bandang di Sungai Pacal yang meluap usai hujan deras mengguyur wilayah Desa Jari, Kecamatan Gondang, Bojonegoro. Mendapat laporan warga, tim SAR gabungan langsung melakukan penyisiran di titik awal kedua korban terakhir terlihat oleh warga. Pasangan suami istri tersebut terseret air bah saat pulang dari ladang. Polisi dan petugas BPBD mengimbau warga segera pulang dari ladang jika mengetahui hujan deras guna menghindari peristiwa. Sebab sungai bisa sangat cepat meluap jika terjadi hujan deras. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, polisi akhirnya menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk dengan bus rombongan pelajar SMP di Tol Pandaan Malang yang menewaskan 4 orang dan puluhan korban luka. Sopir dinilai kurang merawat truk sehingga mesin overheat dan pengereman kurang maksimal. Rekan-rekan media lihat bersama bahwa atau di lokasi kecelakaan. Polres Malang menggelar konferensi pers hasil penyelidikan dan investigasi terkait kasus kecelakaan truk muat pakan ternak dengan bus rombongan pelajar SMP asal Bogor, Jawa Barat di kilometer 77 Tol Pandaan Malang pada Senin lalu. Polisi menyimpulkan penyebab kecelakaan maut karena sopir truk Sigit Winarno lalai mengecek atau tidak rutin merawat truk yang dikemudikannya, sehingga selang radiator lepas dan berakibat mesin truk panas berlebih. Selain itu, sistem pengereman truk juga kurang maksimal, sehingga truk tidak kuat menanjak lalu mundur dan menghantam bus. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan, yakni kondisi mesin harus mati dan rem tangan ditarik sepenuhnya dengan posisi transmisi gigi 1. Ini kurang lebih gambar sketsa TKP yang kami buat berdasarkan bukti-bukti pendukung yang nanti bisa kami jelaskan, bahwa secara umum kondisi truk yang mengalami lepas kendali dan mundur dari kilometer 78-100 sampai di lokasi kurang lebih 800 meter di kilometer 77-300, ini posisi truk terakhir sebelum tumburan ada di lajur kanan tol yang mengarah dari Surabaya menuju ke Malang. Lalu tumburan kami duga terjadi di lajur kanan karena posisi terakhir yang terekam kamera bus berada di lajur kanan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009, ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Sebelumnya kecelakaan maut truk, pakan ternak dan bus rombongan pelajar SMP asal Bogor terjadi di Tol Pandaan Malang pada Senin 23 Desember. Akibatnya 4 orang meninggal dunia, sedangkan 28 orang kini masih menjalani rawat inap di rumah sakit. Nur Ramadan melaporkan dari Malang.
Saudara, sebuah minibus tiba-tiba oleng dan menghantam truk box dari arah berlawanan. Akibatnya sopir minibus luka parah karena terjepit kabin mobil yang ringsek. Proses evakuasi korban tidak mudah dan membutuhkan waktu 1 jam. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Balong, Ponorogo, Rabu, melibatkan minibus yang dikendarai Johan Wahyu, warga Pacitan, dengan truk box yang dikemudikan Andi Saputro, warga Ngawi. Akibatnya Johan Wahyu menderita luka parah karena terjepit kabin minibus yang ringsek. Proses evakuasi korban tidak mudah dan membutuhkan waktu 1 jam. Karena petugas dibantu warga harus menggunakan truk untuk menarik kabin minibus yang ringsek agar korban bisa dikeluarkan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikendarai Wahyu melaju kencang dari Pacitan menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian tiba-tiba minibus oleng ke kanan. Naas dari arah berlawanan muncul truk box ekspedisi yang dikemudikan Andi sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Arah sana kan? Utara. Ya. Mau ke selatan. Terus ada spender lari laju itu lari ke kanan dia. Kita sudah di jalur yang benar kan? Itulah terjadi itu. Tabrak itu. Berarti spendernya terlalu ke kanan. Kecepatannya gimana? 70-80. Dari TKP untuk kendaraan truk datang dari arah utara ke arah selatan. Sementara spider dari arah selatan ke arah utara. Dan dimungkinkan kendaraan spider itu sopirnya mungkin mengantuk sehingga kendaraan berjalan ke kanan. Setelah ke kanan kemudian menabrak bagian depan samping kanan dari kendaraan truk hingga terguling. Korban Wahyu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Harjono, Ponorogo. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara nekat mencuri motor milik tetangganya. Pria di Bangkalan, Madura akhirnya dibekuk polisi. Pelaku mengaku berbuat nekat karena ketagihan judi online. Seorang pencuri sepeda motor di Desa Jedih, Bangkalan dibekuk Satreskrim Polres Bangkalan Rabu malam. Pelaku nekat mencuri motor milik tetangganya sendiri. Dengan bermodal gunting rusak, pelaku bisa merusak kontak motor dan membawa kabur motor korban. Terungkapnya kasus pencurian motor ini berkat anak korban yang sempat melihat pelaku di jalan sedang membawa motor miliknya. Korban akhirnya melapor ke Polsek Socah dan pelaku ditangkap. Pada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri motor tetangganya karena ketagihan judi online. Kendaraan ini digadai kepada saudara D tadi 800.000 dipakai buat judi slot online. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya ini kejadian kan pagi diambil, sempat divideoin oleh anak korban. Nah, diambil pagi, berdua ini mengambil dengan menggunakan gunting karena kuncinya ini sudah agak dol dan memang korban ini sama tersangka ini sering meminjamkan motornya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, sebuah video yang menunjukkan aksi tawuran pemuda di wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video tersebut tampak sejumlah pemuda terlibat dalam aksi saling pukul dan keributan. Tawuran antar kelompok ini diduga terjadi di Jalan Raya Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Lamongan. Dalam rekaman video amatir, pemuda yang terlibat tawuran berlarian dan beberapa di antaranya meninggalkan motor di jalan. Menurut sejumlah saksi, kejadian bermula dari iring-iringan konvoi motor pemuda bergerak dari arah Tuban menuju Gresik. Saat melintas di jembatan Sedayu Lawas, rombongan ini tiba-tiba dilempari batu orang tak dikenal hingga kemudian terlibat tawuran. Akibat kejadian ini 3 orang mengalami luka-luka di kepala dan tangan. Korban terluka dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Baik, terima kasih untuk kejadian itu. Sekarang ditangani oleh Polsek Brondong dan di-backup oleh Satreskrim Polres Lamongan. Terus hingga saat ini sendiri perkembangannya gimana? Ya, saat ini dari penyidik Satreskrim sedang mengumpulkan bahan keterangan di TKP, keterangan dari saksi korban maupun saksi yang ada di TKP.
Itu berapa dan korban yang menjadi korban dalam kejadian itu dan? Korbannya ada 3 orang, saat ini sudah mendapatkan perawatan, dan kita berharap sama-sama semoga kejadian ini segera terungkap. Polsek Brondong telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk menyelidiki insiden ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru, PLN UID Jatim menyiapkan 198 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Pengisian kendaraan listrik tersebut disediakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas bagi pengguna motor dan mobil listrik selama berpergian. Indonesia, khususnya Jawa Timur. Bapak Ibu dari bidang niaga. Salah satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang disiapkan saat libur Natal dan Tahun Baru, yakni di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Selain tersedia 2 unit pengisian baterai mobil listrik, juga terdapat stasiun pengisian motor listrik. Pengguna motor listrik, Jensen, mengatakan ia selalu berpergian dengan kendaraan listrik karena saat ini menggunakan kendaraan listrik mempunyai banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya lebih murah, juga tidak membutuhkan perawatan seperti motor. Selain itu juga ramah lingkungan. Selain itu banyaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum saat ini yang tersedia tidak membuat khawatir akan kehabisan tenaga baterai. Dengan adanya banyak SPKLU ini gimana Mas? Pasti lebih terbantu ya. Kalau di rumah kan biasanya ngecasnya lebih lama gitu, harus nunggu lama. Tapi kalau misalnya di SPKLU ini ada fitur fast charging dan lain-lain, jadi lebih enak lah. Jadi bisa ditunggu sambil makan dulu. Mungkin kan kebetulan SPKLU ini kan sebanyak ringing kan, jadi bisa sambil makan, bisa sambil minum juga. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur mengatakan, saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 disiapkan sebanyak 198 SPKLU unit yang tersebar di 125 titik se-Jawa Timur. Diharapkan SPKLU yang disediakan bisa dimanfaatkan bagi para pengguna mobil dan motor listrik selama berpergian. Di seluruh Jawa Timur saat ini, mulai dari rest area di seluruh sepanjang tol Jawa Timur, kemudian di kota Surabaya dan kota-kota lain termasuk mall, layanan publik lain itu sudah tersedia sebanyak 198 titik SPKLU. Nah, sekaligus kita ingin menyampaikan bahwa 198 itu adalah sinergi bersama-sama antara pemerintah, swasta dan PLN. Jadi tidak semua full disiapkan oleh PLN, tapi ada sinergi dan kolaborasi bersama-sama. SPKLU yang tersedia untuk mengisi kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis, diantaranya pengisian normal, pengisian baterai cepat, dan pengisian baterai super cepat yang hanya membutuhkan waktu setengah jam. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, Ditpolairut Polda Jawa Timur menggagalkan penyelundupan puluhan hewan langka dan dilindungi yang dikirim dengan menggunakan kapal. Selain menyita hewan langka, polisi juga meringkus seorang tersangka. Polisi dari Ditpolairut Polda Jati menghentikan salah satu kapal motor saat melintas di perairan Karangjamuang. Kecurigaan petugas terbukti saat digeledah kapal memuat dan menyembunyikan puluhan hewan langka dan dilindungi asal Papua. Satwa langka yang diselundupkan diantaranya 1 ekor burung hantu, 1 ekor ular sanca hijau, 1 ekor cendrawasih minor, 21 ekor reptil soa layar, 3 ekor walabi, 67 ekor kura-kura leher ular, 1 ekor biawak Maluku, 14 ekor burung wali. Hewan langka yang dilindungi diselundupkan oleh tersangka SAP dari daerah Papua dan dibawa ke dalam kapal motor TM tanpa sepengetahuan nakoda. Hewan tersebut dimasukkan kandang dan disembunyikan di dalam kamar. Hewan langka ini rencana akan dijual ke penadah di Jawa Timur. Ditgagung yang dipimpin oleh Ida Hendra beserta tim melakukan penyelidikan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap KMTN di sekitar perairan Karangjamuang, Surabaya ditemukan beberapa satwa yang dilindungi ditempatkan di kamar ABK atas nama inisial SAP, pelaku tanpa dilengkapi dokumen apapun. Kemudian hasil temuan itu dibawa ke Polda Jatim untuk dilaksanakan kegiatan penyidikan selanjutnya.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.